Hai, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Kisah ini dibuka pada tahun 1943 di beberapa perdesaan di Belarusia, di mana ada seorang lelaki tua yang marah-marah dan memperingatkan anak-anak setempat untuk tetap di dalam rumah daripada berkeliaran di lapangan terbuka. Tetapi, seorang anak yang bernama Floria bersama dengan temannya malah mengabaikan peringatan orang tua itu dan terus menggali lapangan pasir yang luas untuk mencari bekas-bekas senjata yang terpendam di dalam sana. Pada masa itu, tempat tersebut adalah bekas dari bagian dari medan perang antara pasukan Soviet melawan Nazi di Perang Dunia Kedua. Dan dua bocah itu berambisi untuk bisa bergabung dengan milisi lokal yang disebut sebagai Partisan Soviet. Namun, hanya ada satu cara untuk bisa bergabung, yaitu mereka harus memiliki senjata secara mandiri terlebih dahulu. Namun jika para Nazi Jerman melihat apa yang mereka lakukan, bisa ada konsekuensi yang serius. Itulah sebabnya dua bocah tersebut selalu bersembunyi setiap kali mereka mendengar suara pesawat pengintai Nazi. Di sana, mereka terus saja menggali untuk waktu yang lama. Dan pada akhirnya, keberuntungan Floria pun datang, di mana dia berhasil menemukan senapan bekas perang di parit pasir itu. Dan jelas, hal tersebut pun membuat bocah-bocah itu menjadi gembira. Namun terlepas dari kebahagiaan yang mereka rasakan, kenyataannya satu pesawat Jerman mengawasi mereka di atas langit sana. Keesokan harinya, di rumah, ibunya Floria mengetahui bahwa Floria ingin bergabung dengan tentara perlawanan. Si ibu pun menangis karena dia sangat sadar keputusan Floria itu akan membawa malapetaka bagi keselamatan keluarga mereka jika para penjajah Nazi mengetahuinya. Bahkan, si ibu tidak tanggung-tanggung, di mana dia menyerahkan sebuah kapak kepada Floria dan meminta Floria untuk membunuh mereka semua daripada mereka harus menerima siksaan dari Nazi. Tetapi bocah ingusan itu tetap diam dan bahkan mencoba untuk menghibur adik-adiknya. Tidak lama kemudian, dua anggota Partisan Soviet pun tiba di rumah mereka dengan mengenakan seragam Nazi. Jelaslah kedatangan mereka ke sana adalah untuk merekrut Floria. Dan Floria pun sangat gembira, di mana dia langsung mengambil senapan yang dimilikinya dan sudah siap dengan semua barang-barang bawaannya. Di sana, si ibu awalnya menutupi rasa ketidaksetujuannya karena ada para tentara partisan di sana. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak bisa menahan air matanya saat membayangkan putra satu-satunya itu akan berangkat berperang. Kita juga mengetahui bahwa anggota partisan itu sengaja berseragam Nazi agar mereka bisa menipu para penduduk desa yang melihat mereka membawa Floria. Karena mereka tidak ingin keluarga Floria dianiaya oleh Nazi jika ada penduduk desa yang melaporkannya. Itulah mengapa mereka bertindak seolah-olah mereka menangkap Floria agar semua orang mengira Floria sedang diambil oleh Nazi. Dan untuk sang ibu, dia juga mengerti tentang kamuflase tersebut, di mana dia pun memainkan perannya dengan baik. Ya, kendati pun dia benar-benar sedih melihat anaknya itu berangkat ke medan perang. Ich verstehe nicht. Dan akhirnya, Floria pun tiba di kamp perlawanan Soviet, di mana di sana terdapat ratusan tentara partisan dikumpulkan. Dia senang menjadi milisi berpangkat rendah dan siap untuk melakukan tugas kasar apapun yang diperintahkan. Di sana dia berkeliling untuk melihat banyak rekrutan menikmati momen-momen mereka. Bahkan dia diajak untuk bergabung dalam kesempatan foto bersama untuk menunjukkan persatuan mereka yang kuat dalam menumpas para penjajah Jerman.
Floria. Di malam pertamanya, dia mendapatkan tugas untuk berjaga di pos pengintai. Lalu kemudian, seseorang datang menghampirinya dan mengabaikan Floria yang memintanya untuk mengucap kata sandi. Dan tanpa diketahui oleh Floria itu sendiri, orang itu adalah si komandan pasukan partisan, yaitu Komandan Kosak. Di sana, beliau meminta rekrutan baru itu untuk memperkenalkan dirinya dan juga menekankan anak laki-laki itu untuk menembak siapa saja yang tidak melafalkan kata sandi sebelum memasuki camp mereka. Dan jelas Floria mendapatkan kegagalan pertamanya. Lalu setelah itu, datang lagi seorang gadis muda bernama Glasa, di mana dia berniat untuk menyusul sang komandan. Di sana, Floria juga berusaha untuk mencoba menanyakan kata sandi kepada wanita itu. Namun pada kenyataannya, Floria kembali lagi dipecundangi. Lalu beberapa saat kemudian, Floria didatangi oleh dua prajurit senior dan mengambil alih tugas penjagaannya di malam itu. Di hari-hari berikutnya, Floria sedang bekerja keras untuk mencuci baskom besar yang akan digunakan untuk merebus air. Di sela-sela kerjanya, dia sempat merasa iri pada para prajurit senior yang dengan leluasa bisa bercanda dan menggoda Glasa, gadis yang ia temui di malam kemarin. Setelah itu, Komandan Kosak memanggil seluruh peleton partisan untuk berkumpul. Di sana, beliau memberitahu para pasukannya tentang kebiadaban manusia yang bernama Hitler bersama dengan para Nazinya. Dan beliau juga memerintahkan para pasukannya untuk mempertahankan setiap inci wilayah mereka dengan cara apapun. Setelah itu, si komandan bertanya apakah ada di antara semua pasukannya ada yang mengalami kekurangan perlengkapan? Dan di sana ada satu anggota yang melangkah maju dan mengatakan bahwa kondisi sepatu bootnya rusak dan tidak layak untuk dipakai. Sehingga sang komandan pun memerintahkannya untuk menukar sepatu boot itu dengan sepatu miliknya Floria. Jelaslah bocah itu mau tidak mau harus patuh dengan ucapan komandan. Meskipun pada akhirnya dia menangis, karena itu sama saja mengartikan bahwa dia tidak akan menjadi bagian dari barisan para prajurit. Dan dia akan ditinggalkan di camp. Tidak lama setelah itu, para pasukan partisan pun berbaris dan segera pergi untuk meninggalkan camp untuk bergerilya. Sedangkan Floria hanya bisa menangis dan berkeliaran di sekitar camp. Di tengah rasa putus asanya, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan dari seorang perempuan. Dan ketika dia memeriksanya, ternyata itu adalah Glasa, si gadis cantik yang hidup di camp bersama dengan para prajurit. Tidak dapat menahan emosinya, Floria dan gadis itu pun menangis bersama guna untuk mencurahkan rasa frustasi mereka masing-masing. Dan dari kejadian konyol tersebut pun, mereka mulai tertawa dan hingga mendapatkan kesempatan untuk saling mengenal satu sama lain. Glasa di sana mengklaim bahwa Floria sengaja ditinggal karena dia memang hanyalah bocah ingusan yang terlalu lemah untuk bergabung dalam peperangan. Namun di sana jelas Floria tidak terima akan ungkapan tersebut. Dan selama perdebatan itu, tiba-tiba Glasa menciumnya. Dan jelas untuk yang kesekian kalinya Floria tidak mengharapkan hal tersebut dan segera mendorong gadis yang ekstrim itu. Lalu beberapa saat kemudian, keduanya pun melihat sekelompok pasukan terjun payung Nazi yang turun dari langit. Dan tiba-tiba berbagai serangan bom Tuki menghancurkan seluruh camp partisan Soviet. Dan ledakan tersebut lebih dari cukup untuk bisa melenyapkan semua yang ada di sana. Jelas, Floria merasakan gendang telinganya seolah ditusuk-tusuk, efek dari menerima suara ledakan yang dahsyat dari pemboman itu. Lalu di sana, dia mencoba mencari Glasa, tetapi dia malah melihat seorang tentara Nazi yang terjebak di pepohonan. Sehingga dengan begitu, Glasa pun langsung menggapai Floria dan segera mengajaknya untuk melarikan diri jauh ke dalam hutan. Namun setelah beberapa menit, pasukan terjun payung Jerman mulai menembaki hutan-hutan itu secara acak dan mendorong dua bocah itu untuk segera bersembunyi di dalam parit. Mereka tidak punya tempat untuk ditinggali, sehingga Floria mengumpulkan kayu dan juga semak-semak belukar untuk membuat tenda sederhana.
Setelah dia selesai, dia pun memanggil Glasah untuk masuk. Dan semua itu pun berakhir dengan keduanya tidur berdekatan untuk berbagi kehangatan tubuh satu sama lain. Keesokan harinya, Floria memutuskan untuk mengajak Glasah untuk pulang ke rumahnya dengan harapan dia bisa makan makanan hangat dan bersatu kembali dengan keluarganya. Tetapi sesampainya di desa, keadaan terlihat sangat berbeda. Semuanya sangat sunyi tanpa ada seorang pun yang terlihat. Floria melihat asap keluar dari cerobong asap rumahnya dan mengira bahwa keluarganya mungkin belum lama pergi. Lalu dia pun mengambil sup hangat dari perapian dan memakannya bersama dengan Glasah. Namun dia melihat banyak sekali lalat di atas meja dan beberapa boneka adiknya tergeletak di lantai. Dan hal tersebut membuat Floria menyadari kepergian keluarganya mungkin bukan sekedar bepergian biasa, melainkan mereka pasti melarikan diri dari sesuatu. Di sana dia berusaha untuk menerka. Mungkin keluarganya sedang bersembunyi di suatu tempat yang semua penduduk desa yakini tempat itu tidak akan pernah bisa dijamah oleh Nazi. Dengan begitu, dia pun keluar dari rumah dengan rasa frustasi yang begitu sangat besar sehingga Glasah pun segera menyusulnya. Tetapi, Glasah sempat melihat sesuatu yang begitu sangat mengerikan yang tidak sempat dilihat oleh Floria. Ya, itu adalah tumpukan mayat manusia yang cukup membuatnya sangat ketakutan. Dan dia memilih untuk tidak memberitahu hal itu kepada Floria karena dia tahu betul hal tersebut akan bisa sangat menghancurkan mental Floria. Di sisi lain, Floria sedang frustasi berat dan mencoba untuk menyeberangi rawa dan berniat untuk mencapai hutan yang ada di seberang sana. Di sana, Glasah pun bergabung dengannya, tetapi keduanya hampir tenggelam di air berlumpur itu. Di sana, Glasah mencoba untuk berunding dengan Floria, tetapi bocah laki-laki itu menolak untuk mendengarkan, yang pada akhirnya membuat Glasah tidak punya pilihan lain dan dia akhirnya menyampaikan apa yang dia lihat tadi tentang mayat-mayat yang ditumpuk di belakang rumah. Di sana, Floria pun menggila, di mana dia langsung mencekik Glasah dan mendorongnya kembali untuk ditenggelamkan di rawa. Dan untung saja sebelum Glasah mati, dengan cepat dia menyadari tentang perbuatannya itu dan segera menyelamatkan Glasah. Beberapa saat kemudian, seorang pejuang partisan bernama Rubes mendekat dan menyelamatkan Glasah. Di sana, Glasah marah dan menyebut Floria sebagai manusia gila yang mencoba untuk membunuhnya. Di sana Rubes pun menghentikan perkelahian kedua bocah itu dan membawa mereka ke kelompok besar dari penduduk desa yang memang bersembunyi di balik hutan sana, di mana mereka semua melarikan diri dari invasi pasukan Nazi. Namun nyatanya di sana Floria melihat sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan, di mana dia melihat tetua desa yang sebelumnya telah memperingatkan dia. Di scene yang awal tadi, ingat kan? Pria tua yang marah-marah yang ketika Floria dan temannya itu mencari senjata di lapangan bekas medan perang. Di sana, tetua itu dengan keadaan tubuh hangus terbakar, dia mengungkapkan bahwa dia menyaksikan sendiri eksekusi ibu dan adik-adik Floria. Memang benar kata Pak Tetua Desa, Floria harusnya tidak mencari senapan dan tidak pernah memiliki niat untuk menjadi pasukan partisan. Setelah mendengar hal itu, Floria sadar betul kalau keluarganya terbunuh akibat kebodohannya sendiri. Dia merasa sangat bersalah dan mencoba untuk bunuh diri dengan mengubur kepalanya ke lumpur. Tetapi Glasah dan penduduk desa pun mencegahnya. Floria mau tidak mau dia harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Di sana, Rubes kemudian mencukur sedikit rambut bocah itu untuk dikubur di dalam tanah sebagai simbol kelangsungan hidup. Sementara untuk pengungsi lainnya mulai membuat sebuah figur orang-orangan sawah yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai Hitler dan meludahi boneka sawah itu. Rubes kemudian memimpin kelompok pria termasuk juga Floria untuk mencari persediaan makanan, di mana mereka akan menuju ke gudang makanan terdekat. Tapi sayang, tempat yang mereka tuju itu dijaga oleh pasukan Nazi, yang dimana mereka langsung melepaskan tembakan ke arah kelompok kecil itu dan memaksa mereka untuk melarikan diri ke dalam hutan lebat dan bersembunyi di sana. Ничего надо! А что, нам плакать?
Keesokan harinya, mereka menempatkan orang-orangan sawah Hitler itu di tengah persimpangan jalan untuk mengejek para Nazi yang lewat. Lalu setelah itu, kelompok kecil tersebut pun sampai di ladang ranjau, di mana mereka menerima edaran pamflet yang dijatuhkan dari atas pesawat Soviet yang berisikan tentang motivasi-motivasi tentang perang dan melawan musuh. Padahal yang dibutuhkan sesungguhnya di medan perang adalah bukan hanya sekedar motivasi, tapi logistik dan makan makanan yang memadai juga. Beberapa jam kemudian, matahari mulai terbenam. Kelompok kecil itu pun kembali untuk berniat menuju ke gudang pangan sekali lagi. Namun sayang, ketika mereka melintasi jalan yang dipenuhi dengan ranjau darat, dua di antara mereka ceroboh dan ledakan ranjau itu pun berhasil menghancurkan tubuh mereka menjadi berkeping-keping. Hal tersebut pada akhirnya membuat Rubes dan Floria harus melanjutkan perjalanan mereka meskipun hanya tersisa mereka berdua saja. Singkatnya, mereka pun segera menyelinap ke desa yang diduduki oleh pasukan Nazi. Dan di senja tersebut, keduanya mencuri seekor sapi dari seorang petani. Dan pada akhirnya, mereka pun berhasil mendapatkan satu ekor sapi gemuk yang bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka. Di sana, mereka berdua sangat bersemangat. Bahkan mereka sempat memerah sapi itu untuk menikmati susunya. Tapi, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama karena Jerman mulai menembaki mereka dari segala arah. Atas tragedi tersebut, Rubes tidak seberuntung itu, di mana dia terkena tembakan dengan telak dan langsung tewas di detik itu juga. Hal tersebut membuat Floria putus asa. Dia berusaha untuk meraih sapi itu kembali. Namun untuk yang kesekian kalinya, usahanya itu dihancurkan oleh tembakan Nazi. Floria kembali hancur dan menangis saat melihat sumber makanan satu-satunya yang tidak bisa dia bawa. Yang pada akhirnya, dia hanya bisa tertidur di atas sapi yang mati itu. Keesokan paginya, dia pun kembali bangun. Kabut tebal di sekitar daerah itu membatasi pandangannya. Di sana, Floria mencoba untuk memotong kecil daging dari bangkai sapi itu. Tetapi sayang, pisaunya terlalu kecil untuk dia bisa memotong sapinya. Pada akhirnya, dia pun terpaksa untuk meninggalkan daging berharga itu dan melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, Floria menemukan kereta kuda dan mencoba untuk mencurinya. Tetapi jelas di sana si pemilik kereta itu menghentikannya. Keduanya kemudian terlibat dalam ketegangan di mana Floria menodongkan senjatanya. Tetapi sekali lagi itu tidak lama karena mereka diganggu oleh kedatangan truk Nazi. Dan untungnya, lelaki tua itu mengubah sikapnya kepada Floria dan mulai menyembunyikan Floria di bawah jerami. Pak tua itu pun kemudian meminta Floria untuk berpura-pura menjadi cucunya dan membawanya pulang. Dia? Нет. Setelah sampai di rumah si Pak tua itu, dia memperkenalkan Floria ke seluruh keluarga dan tetangga-tetangganya. Tetapi untuk yang kesekian kalinya lagi, perkenalan itu harus terhenti ketika beberapa pasukan Nazi masuk ke dalam rumah dan meminta pelayanan terbaik dari penduduk desa itu. Semua orang di sana dengan gugup menyajikan makanan kepada si Nazi itu. Sementara yang lain tetap diam karena ketakutan. Lalu, para Nazi itu pun kemudian memerintahkan semua orang untuk keluar dan mengklaim tindakan tersebut hanya sekedar untuk inspeksi rutin untuk memeriksa kepatuhan dari semua penduduk. Floria tahu bahwa para Nazi itu tengah berbohong, sehingga dia di sana mencoba untuk memperingatkan orang-orang bahwa mereka akan dibunuh secara massal. Tetapi sayang disayang, tidak ada yang mendengarkan bocah itu.
Sementara para pria diminta untuk berbaris dalam kelompok, dan untuk para wanita dan anak-anak dengan panik berbaris untuk menunjukkan surat-surat identitas mereka, di mana mereka percaya mereka akan dipindahkan ke Jerman dengan aman sebagai simbol pengambil alihan harta benda mereka yang ada di rumah. Di sana, mereka juga tengah menyiksa mayat si tetua desa dengan keadaan diikat di atas motor untuk dijadikan tontonan bersama. Dan untuk warga desa, mereka semua, termasuk Floria, segera ditahan di dalam gereja kayu. Di sana pun kepanikan menyebar, dan ketika mereka mencoba untuk melarikan diri, seorang pejabat Nazi mengumumkan bahwa siapapun yang ingin keluar, mereka bisa memanjat melalui jendela, tetapi dengan satu syarat, mereka harus meninggalkan anak-anak mereka di dalam. Di sana, kebanyakan dari para penduduk itu pun jelas menolak dan bahkan menyatakan bahwa mereka lebih baik mati daripada meninggalkan anak-anak mereka di dalam. Floria mendengar kesempatan itu pun, dia langsung tidak menyia-nyiakannya. Dia pun segera melompat dari jendela. Lalu dia segera ditangkap oleh seorang petugas dan langsung saja dilempar ke tanah. Di sana, memang benar dia bisa keluar, tapi semua itu nyatanya hanya untuk menyaksikan sebuah tragedi yang akan terungkap. Dan yang paling miris adalah, ketika ada seorang perempuan yang berusaha untuk keluar dengan membawa anaknya, para Nazi itu hanya mengambil si ibu dan kembali memasukkan anaknya ke dalam gereja kayu. Dan nasib si ibu itu benar-benar sangat malang. Haben Sie schon gehört? Diese alte Infanterie. Semua kengerian itu seolah-olah belum cukup. Para Nazi itu mulai melemparkan molotov ke gereja kayu itu dan membakar semua orang yang ada di dalamnya. Floria menyaksikan semuanya terjadi dengan mengerikan, tetapi Nazi itu masih saja belum puas. Mereka pun menggunakan penyemburan api dan senapan mesin untuk memastikan tidak ada satu orang pun yang hidup di dalam sana. Setelah tragedi yang kejam tersebut, seorang perwira Nazi mengarahkan pistol ke kepala Floria. Tetapi mereka tidak meledakkan isi kepala bocah itu, melainkan itu hanyalah kebutuhan dokumentasi yang sedang mereka buat saja. Sebelum meninggalkan tempat pembantaian tersebut, beberapa Nazi juga menggendong seorang wanita tua yang sakit-sakitan terbaring di tempat tidurnya dan meninggalkannya di luar sana untuk mati dengan sendirinya. Beberapa saat kemudian, Floria berjalan keluar dari desa yang hangus itu ke arah pasukan Nazi yang sudah pergi. Namun, dia segera menemukan bahwa semua pasukan Nazi tadi itu telah disergap oleh kelompok partisan Soviet. Dan anak laki-laki itu kemudian segera mengambil beberapa perban dari tas pejabat Nazi dan kembali lagi untuk mencari senapannya. Kemudian, dia kembali ke desa dan menemukan bahwa rekan-rekan partisannya itu yang dipimpin oleh komandan Kosak
sudah menangkap sebagian kecil pasukan Nazi tadi, termasuk si komandan Nazi itu sendiri yang mendalangi semua aksi pembantaian kepada seluruh penduduk desa. Sementara sebagian dari mereka memohon agar nyawa mereka diampuni. Jelas hal itu mencoreng martabat dari pasukan SS Nazi. Dengan begitu, seorang Nazi muda yang fanatik berkata dengan jelas bahwa dia tidak menyesal telah melakukan pembantaian tersebut. Dia bersumpah bahwa dia sudah bangga telah melaksanakan misi genosida mereka karena dia meyakini bahwa tidak semua ras memiliki hak untuk hidup. Kosak dengan dingin memerintahkan Nazi yang memohon ampunan itu untuk menyiram para rekan-rekan senazinya itu dengan bensin. Dan orang itu pun segera menuruti perintah Kosak. Tetapi sebelum mereka sempat membakar teman mereka sendiri, para partisan Soviet melancarkan berondongan tembakan ke arah Nazi-Nazi itu. Para partisan pun akhirnya bersorak atas kemenangan mereka. Tetapi Floria yang malang itu masih trauma dengan apa yang telah disaksikannya tadi. Dan di saat semua orang pergi, dia melihat lukisan bingkai bergambar Hitler yang tergeletak di tanah. Dan bocah itu pun sungguh menjadi sangat marah, sehingga dia pun menggunakan senapannya itu untuk yang pertama kalinya untuk menembak lukisan wajah Hitler itu. Dan di akhir, kita diperlihatkan potret kehidupan dari Adolf Hitler itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa Hitler hanyalah seorang seniman yang gagal. Kendati pun, setelah itu dia menjelma menjadi seorang tokoh politik yang paling berpengaruh di Jerman bahkan di dunia pada saat itu. Semua kekejaman Hitler tergambar rapi di kepalanya Floria. Dan setelah puas, kemudian dia kembali bergegas untuk bergabung dengan rekan-rekan gerilyawannya. Dan cerita ini teman-teman berakhir dengan kita diperlihatkan refleksi muram tentang kekejaman yang dilakukan oleh Hitler selama Perang Dunia Kedua. Dan sejarah mencatat, ada sebanyak 628 desa di Belarusia telah dibakar habis dengan semua penghuninya. Ini bukan pertempuran militer, melainkan ini adalah genosida terhadap warga sipil. Dan salah satu tragedi paling brutal yang pernah terjadi adalah di desa Katyn di tanggal 22 Maret 1943, di mana pasukan SS Nazi dan unit lokal kolaborator dari Ukraina mengumpulkan seluruh warga di gudang dan lalu membakar mereka hidup-hidup. 149 orang tewas termasuk 75 anak-anak di mana mereka dibakar hidup-hidup sebagai hukuman karena dituduh membantu para partisan Soviet. Dan yang terakhir, jumlah korban di Belarus sekitar ada 2,2 juta penduduk Belarus tewas selama penjajahan Nazi berlangsung di tahun 1941 hingga 1944, termasuk 500.000 korban anak-anak. Dan kesimpulan dari cerita kelam ini adalah Hitler adalah manusia paling mengerikan yang pernah ada di bumi. Cukup sekian dari saya Genu, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.